Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Shalawatullah alaika. Kala dunia cinta yang ku peluk, tapi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam, serta membimbing kita dengan syariat yang sempurna dan penuh hikmah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah dengan menetapkan rukun-rukun yang menjadi tiang utama dalam membangun bangunan keislaman. Rukun Islam bukan hanya aturan yang wajib ditaati, tetapi juga jalan ruhani yang mendidik jiwa secara bertahap, dari keyakinan hingga pengorbanan tertinggi. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungi mengapa rukun Islam disusun dalam urutan tertentu, dan apa makna mendalam di balik susunan tersebut. Lebih dari itu, kita juga akan melihat bagaimana kelima rukun ini bisa kita rasakan dan amalkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam hal-hal kecil yang mungkin tak kita sadari. Mengapa rukun Islam disusun seperti itu? Sebuah hikmah dalam urutan ilahi. Pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa rukun Islam tersusun seperti itu? Mengapa syahadat diletakkan pertama, lalu salat, kemudian zakat, puasa, dan diakhiri dengan haji? Kenapa tidak dimulai dari haji saja bagi yang mampu, atau langsung puasa karena sering dirasakan berat dan istimewa? Ternyata 5 rukun ini bukan hanya daftar kewajiban yang harus dihafal. Urutannya adalah jalan bertahap yang Allah susun sebagai panduan membangun jiwa dari dalam keluar, dari keyakinan menuju tindakan, lalu ke pengorbanan, hingga akhirnya mencapai puncak kepasrahan. 1. Syahadat, titik awal dari segalanya. Segala amal ibadah dalam Islam berakar dari syahadat. Inilah fondasi utama, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tulus, maka dia telah masuk Islam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tanpa syahadat, semua ibadah lainnya tidak memiliki nilai di sisi Allah. Syahadat adalah deklarasi iman, bukan sekadar ucapan bibir, tetapi juga pengakuan hati dan komitmen hidup. Ia menjadi titik tolak dari seluruh perjalanan ruhani seorang Muslim. Dalam keseharian, syahadat tampak ketika seseorang menahan diri dari keburukan karena meyakini Allah Maha Melihat, atau ketika menolong orang lain karena ingin mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah syahadat hidup bukan sekadar diucap, tapi hadir dalam sikap. Salat, koneksi harian dengan ilahi. Setelah keyakinan tertanam, langkah berikutnya adalah membangun koneksi langsung dengan Allah melalui salat. Ia diwajibkan 5 kali sehari sebagai bentuk keterikatan yang tidak boleh terputus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan antara seorang Muslim dan orang kafir adalah salat. Hadis riwayat Imam Muslim. Salat bukan hanya gerakan atau bacaan, tapi dialog batin dengan Pencipta. Ia mengingatkan kita 5 kali sehari agar tidak larut dalam dunia, agar hati tetap bersih, dan hidup tetap lurus di jalan yang benar. Ketika seseorang tetap salat meski dalam kesibukan atau kelelahan, ia sedang menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah adalah prioritas. Salat menjadi energi ruhani yang memperbarui iman hari demi hari. Zakat, iman yang menyentuh sosial. Setelah salat menguatkan hubungan vertikal, zakat hadir sebagai bentuk hubungan horizontal. Iman bukan hanya untuk diri sendiri, tapi harus berdampak kepada orang lain. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Zakat adalah cara Allah mengajarkan keadilan, empati, dan solidaritas.
Ia tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan hati dari keserakahan. Bahkan di luar zakat wajib, saat kita bersedekah, menolong tetangga, atau menyisihkan sedikit dari penghasilan untuk membantu yang membutuhkan, kita sedang menghidupkan semangat zakat dalam kehidupan sehari-hari. Puasa, latihan kendali dan kesadaran diri. Puasa datang sebagai ibadah batiniah. Ia mengajarkan menahan diri, mengendalikan hawa nafsu, dan menyadarkan kita bahwa tidak semua keinginan harus dituruti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu perisai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saat berpuasa, seseorang belajar untuk berkata-kata pada hal-hal yang dihalalkan sekalipun, apalagi pada yang diharamkan. Ia membentuk kesabaran, kejujuran, dan kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Ketika kita menahan marah, menghindari gibah, atau menjaga pandangan walau bukan di bulan Ramadan, sebenarnya kita sedang menjalankan nilai-nilai puasa yang sesungguhnya. Haji, puncak kepasrahan dan pengorbanan. Di akhir rukun ada haji, yaitu ibadah fisik, mental, spiritual, dan finansial. Tidak semua orang diwajibkan menunaikannya, tetapi bagi yang mampu, ia menjadi puncak dari perjalanan iman. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Haji adalah perjalanan pulang ke asal. Di sana, semua status, gelar, dan harta ditanggalkan. Yang tersisa hanyalah jiwa yang datang kepada Allah dalam kondisi paling polos, paling jujur, dan paling pasrah. Meski belum mampu berhaji, saat kita hidup dengan tawakal, rela berkorban demi agama, dan meneladani sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita sedang menapaki nilai-nilai haji itu sendiri. Jika direnungi dengan jernih, urutan ini adalah cerminan dari proses penyucian diri, dari keyakinan syahadat, menuju rutinitas ibadat, lalu tumbuh kepedulian sosial, dilanjutkan dengan pengendalian diri, puasa, hingga pengorbanan total haji. Semuanya bertahap, saling menguatkan, dan membentuk insan kamil, manusia yang utuh secara spiritual dan sosial. Rukun Islam adalah jalan pendidikan jiwa yang dibimbing langsung oleh Allah. Ia mengajarkan bahwa beragama bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang menyatukan keyakinan, kebiasaan, dan sikap hidup menjadi satu kesatuan yang selaras. Dalam keseharian kita, meski tidak selalu sadar, rukun-rukun ini terus bergaung. Ketika kita jujur meski tidak dilihat, itulah syahadat. Saat kita tetap salat dalam perjalanan, itu bukti kedekatan kita dengan Allah. Saat kita memberi tanpa pamrih, berlapang dada dalam menahan amarah, dan berserah dalam ujian hidup, semuanya adalah bagian dari rukun Islam yang hidup, bukan hanya teori. Maka, marilah kita hanya menghafal 5 rukun ini, tapi benar-benar menghidupkannya, dalam hati, dalam amal, dan dalam laku sehari-hari. Sebab disitulah Islam menjadi nyata. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri susunan rukun Islam, dari syahadat, salat, zakat, hingga haji, kita mulai memahami bahwa urutan itu bukanlah tanpa maksud. Ia adalah jalan bertahap yang dirancang oleh Allah untuk membimbing hati, membentuk karakter, dan menuntun hidup kita agar semakin dekat kepadanya. Rukun Islam bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dihayati dan diamalkan. Syahadat mengajarkan kita makna hidup dan tujuan. Salat menuntun kita menjaga hubungan dengan Allah. Zakat menumbuhkan empati. Puasa melatih kendali diri. Dan haji mengajarkan ketundukan total bahwa segala sesuatu hanyalah miliknya. Dalam keseharian, kadang kita tidak sadar, tapi sebenarnya sedang mempraktikkan nilai-nilai rukun itu. Ketika jujur dalam kesendirian, ketika bersabar dalam ujian, ketika memberi dengan ikhlas, ketika menahan marah, atau ketika berserah dalam doa, itulah bentuk hidupnya Islam di tengah hidup kita. Maka marilah kita rawat kelima pilar ini, bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai tangga menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang teguh di atas Islam sampai ajal menjemput. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika.
Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Shalawatullah alaika.